Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia. Kembali lagi dengan saya Hafaz. Baca lagi Harry Potter dan Piala Api. Kali ini kita baca chapter 6, Portkey. Ilustrasinya gambar sepatu bot usang di tengah malam, ada bintang-bintang dan bulan. Silakan lihat ilustrasinya. Sebelum memulai baca, seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada salah membaca, kalau saya membacanya terbata-bata, berulang-ulang, mohon maaf sekali ya. Tapi yang pasti, semoga menghibur, semoga kalian ingin membaca sendiri, terutama. 6. Portkey. Rasanya baru saja Harry membaringkan diri untuk tidur di kamar Ron. Dia sudah dibangunkan oleh Mrs. Weasley. Sudah waktunya bangun, Harry, bisiknya. Seraya pergi membangunkan Ron. Harry meraba-raba mencari kacamatanya, memakainya dan duduk. Di luar masih gelap. Ron bergumam tak jelas ketika ibunya membangunkannya. Di kaki kasur, Harry melihat dua sosok besar berantakan muncul dari balik selimut kusut. Sudah waktunya, tanya Fred grogi. Mereka berpakaian dalam diam, masih terlalu mengantuk untuk berbicara. Kemudian mengambil dan menguap menggeliat. Keempatnya turun ke dapur. Mrs. Weasley sedang mengaduk isi panci besar di atas kompor, sementara Mr. Weasley duduk di depan meja, memeriksa segebung tiket perkamen. Dia mendongak ketika keempat anak itu masuk dan mengembangkan lengannya, supaya mereka bisa melihat pakaiannya dengan lebih jelas. Dia memakai sweater golf dan celana jeans butut yang agak kebesaran untuknya, dan ditahan dengan ikat pinggang kulit besar. Alhamdulillah. Maaf. Bagaimana menurut kalian? Tanya penasaran. Kita disuruh menyamar. Apa aku kelihatan seperti magel, Harry? Ya, kata Harry tersenyum. Miris sekali. Mana Bill, Charlie, dan Percy? Kata George, gagal menahan kuap lebar. Mereka beraparate kan? Kata Mr. Weasley, mengangkat panci besar. Kata Mrs. Weasley, mengangkat panci besar itu ke atas meja dan mulai menyodok bubur ke dalam mangkuk-mangkuk. Jadi mereka bisa tidur sebentar lagi. Harry tahu bahwa beraparate berarti menghilang dari suatu tempat dan muncul nyaris pada saat yang bersamaan di tempat lain. Tapi belum pernah tahu ada murid Hogwarts yang bisa melakukannya. Dia juga tahu bahwa melakukan itu sulit sekali. Jadi mereka masih di tempat tidur, gerutu Fred, menarik mangkuk buburnya ke dekatnya. Kenapa kami tidak beraparate juga? Karena kalian belum cukup umur dan belum ujian, kata Mrs. Weasley. Bentak Mrs. Weasley. Dan di mana dua anak perempuan itu? Dia bergegas keluar dapur dan mendengarnya menaiki tangga. Kita harus lulus ujian untuk beraparate, tanya Harry. Oh iya, kata Mr. Weasley, menyelipkan tiketnya agar aman di saku belakang jeansnya. Departemen Transportasi Sihir terpaksa menenda dua orang kemarin dulu gara-gara beraparate tanpa lisensi. Tidak mudah beraparate, dan kalau tidak dilakukan dengan benar, komplikasinya bisa sangat tidak enak. Dua orang yang diceritakan itu terbelah. Semua orang di sekeliling meja kecuali Harry berjengit. Terbelah? Tanya Harry. Mereka meninggalkan separuh tubuh mereka, kata Mr. Weasley. Sekarang menuang saus sebanyak-banyaknya ke dalam buburnya. Jadi tentu saja mereka tak berdaya, tak bisa bergerak. Harus menunggu pasukan pembalik sihir tak sengaja untuk menolong mereka. Berarti ada surat-surat yang harus dibereskan. Ada magel-magel yang melihat peraruan tubuh mereka yang tinggal. Harry mendadak membayangkan sepasang kaki dan sebutir bola mata tergeletak di trotoar Private Drive. Mereka tidak apa-apa? Tanyanya kaget. Tidak, kata Mr. Weasley tanpa berbelit-belit. Tetapi mereka kena denda besar dan kurasa mereka tidak akan mencoba lagi dalam waktu dekat. Kita tak boleh bermain-main dalam hal beraparate ini. Banyak penyihir dewasa tak mampu melakukannya. Lebih suka naik sapu terbang, lebih lambat tetapi aman. Tetapi Bill dan Charlie dan Percy semua bisa melakukannya. Charlie harus ujian 2 kali, kata Fred nyengir. Yang pertama tidak lulus, muncul kejauhan 7,5 kilo ke selatan dari
tempat tujuannya. Persis di atas nenek tua yang sedang belanja. Ingat? Ya, tapi dari dulu ujian keduanya, kata Mrs. Weasley. Masuk kembali ke dapur di tengah kikik tawa yang ramai. Percy baru 2 minggu lalu, kata George. Sejak itu dia beraparate, turun dari kamarnya setiap pagi dan membuktikan dia bisa. Terdengar langkah-langkah kaki di luar dan Hermione bersama Ginny muncul. Keduanya tampak pucat dan mengantuk. Kenapa kita harus bangun pagi sekali? Tanya Ginny, menggosok-gosok matanya dan duduk di depan meja. Kita harus jalan sedikit, kata Mr. Weasley. Jalan? Tanya Harry. Kita jalan ke Piala Dunia. Tidak, itu berkilo-kilometer jauhnya, kata Mr. Weasley tersenyum. Kita cuma perlu jalan sedikit. Susah sekali bagi rombongan besar penyihir untuk berkumpul tanpa menarik perhatian Muggle. Kita harus sangat berhati-hati tentang bagaimana kita bisa berpergian pada saat yang terbaik. Dan untuk peristiwa besar seperti Piala Dunia Quidditch. George, tegur Mrs. Weasley tajam dan mereka pun semua teronjak. Apa? Tanya George dengan nada tak bersalah yang tak bisa membohongi siapapun. Apa itu dalam kantongmu? Tidak ada apa-apa. Jangan bohong kepadaku. Mrs. Weasley mengacungkan tongkatnya ke saku George dan berkata, "Accio." Beberapa benda kecil berwarna-warni cerah melesat keluar dari kantong George. Dia berusaha menangkapnya, tapi gagal, dan benda-benda itu meluncur ke tangan Mrs. Weasley yang terulur. "Kami sudah menyuruh kalian menghancurkan ini," kata Mrs. Weasley marah, menunjuk semua permen lidah liar di tangannya. "Sudah kami suruh buang semuanya. Kosongkan kantong kalian. Ayo, dua-duanya." Si kembar rupanya mencoba menyelundupkan sebanyak mungkin permen keluar rumah, dan hanya dengan menggunakan mantra panggil, Mrs. Weasley berhasil menemukan semua permen itu. "Accio, accio, accio," teriaknya, dan permen berterbangan dari segala arah tempat yang tak terduga, seperti dari lapisan jaket George dan lipatan kaki celana jeans Fred. "Kami habiskan 6 bulan membuatnya," Fred berteriak kepada ibunya ketika Mrs. Weasley membuang permen-permen itu. "Oh, cara bagus untuk menghabiskan 6 bulan, jerit Mrs. Weasley. "Pantas saja kalian tidak dapat awal lebih tinggi." Suasana jadi kurang enak ketika mereka berangkat. Mrs. Weasley masih marah ketika mengecup pipi Mr. Weasley, tapi tak semarah si kembar yang mengangkat ransel mereka ke punggung dan pergi tanpa berkata sepatah pun kepadanya. Maaf, agak pilek. "Selamat bersenang-senang," kata Mrs. Weasley, "dan jangan bikin kehebohan," serunya lagi ke punggung si kembar yang semakin menjauh. Namun mereka tidak menoleh maupun menjawab. "Aku akan mengirim Bill dan Charlie ke sana. Kira-kira tengah hari," kata Mrs. Weasley kepada Mr. Weasley ketika dia, Harry, Ron, dan Hermione serta Ginny melangkah ke halaman yang masih gelap menyusul Fred dan George. Udara dingin sekali dan bulan masih bersinar. Hanya sedikit warna hijau pucat di kaki langit terbelah di sebelah kanan mereka yang menunjukkan bahwa subuh segera tiba. Harry, setelah membayangkan ribuan penyihir bergegas untuk menonton Piala Dunia Quidditch, mempercepat langkah menjejeri Mr. Weasley. "Jadi, bagaimana orang-orang sana tanpa menarik perhatian Muggle?" tanyanya. "Ini memang problem organisasi yang sangat besar." Mr. Weasley menghela napas. "Persoalannya, kira-kira 100.000 penyihir akan datang menonton Piala Dunia ini. Dan tentu saja kita tak punya tempat sihir yang cukup luas untuk menampung mereka semua. Ada tempat-tempat yang tak bisa dimasuki Muggle. Tapi bayangkan saja, kalau harus mengumpulkan 100.000 penyihir di Diagon Alley atau Peron 9 3/4. Jadi kami harus mencari tanah kosong yang aman dan menjalankan pengamanan anti-Muggle sebanyak mungkin. Seluruh kementerian menyiapkan ini selama berbulan-bulan. Pertama-tama tentunya kami harus mengatur kedatangan secara bergiliran. Mereka yang tiketnya murah harus tiba 2 minggu sebelumnya. Sejumlah terbatas menggunakan transportasi Muggle. Tapi kita tak boleh membuat bus dan kereta api mereka berjejalan. Ingat, para penyihir berdatangan dari seluruh dunia. Beberapa beraparate tentu saja,
Tapi kami harus menentukan jarak aman untuk tempat mereka muncul, jauh dari para magang. Ada hutan strategis yang digunakan sebagai tempat beraparate. Bagi mereka yang tak mau beraparate atau tidak bisa, kami menggunakan portkey. Portkey adalah benda-benda yang digunakan untuk mengangkut penyihir dari satu tempat ke tempat lain pada waktu yang sudah ditentukan. Bisa berangkat serombongan besar sekaligus. Kalau perlu ada 200 portkey yang ditaruh di tempat yang strategis di seluruh Inggris. Dan yang paling dekat dengan tempat kita adalah yang di puncak bukit Stonehead. Jadi sekarang kesanalah kita pergi. Mr. Weasley menunjuk ke depan, ke gundukan besar hitam yang menjulang di balik desa Ottery Santa Catchpole. Benda-benda macam apa itu, Portkey? Tanya Harry ingin tahu. Ya, bisa apa saja, kata Mr. Weasley. Barang-barang yang tidak menarik perhatian, supaya mereka tidak diambil atau dipakai main oleh muggle. Barang-barang yang mereka pikir cuma sampah. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil gelap dan lembab menuju ke sebuah desa. Keheningan hanya dipecahkan oleh langkah-langkah mereka. Langit perlahan sekali bertambah terang sementara mereka melewati desa. Kegelapan yang semula pekat sekarang memudar menjadi biru tua. Tangan dan kaki Harry kedinginan. Mr. Weasley berulang-ulang melihat arlojinya. Mereka tak punya sisa napas untuk bicara ketika mereka mendaki bukit Stonehead. Kadang-kadang terhuyung jika terperosok ke dalam lubang kelinci atau terpleset bergerumbul lebat rumput yang licin. Setiap helaan nafas Harry membuat dadanya sakit dan kakinya mulai susah digerakkan ketika akhirnya tapak kakinya menginjak tanah datar. "Wow!" engah Mr. Weasley, mencopot kacamatanya dan menggosoknya ke sweaternya. "Ya, cukuplah. Kita masih punya 10 menit. Hermione yang terakhir tiba di puncak bukit memegangi sisi perutnya. "Sekarang tinggal cari Portkey-nya," kata Mr. Weasley, memakai kacamatanya kembali dan menyipitkan matanya mencari-cari di tanah. "Pasti tidak besar. Ayo." Mereka menyebar, mencari. Baru beberapa menit terdengar teriakan membelah keheningan. "Di sini, Arthur! Di sini, Nak! Sudah ketemu!" Dua sosok jangkung membentuk siluet berlatar langit berbintang di sisi lain bukit. "Amos," kata Mr. Weasley tersenyum. Seraya melangkah mendekati laki-laki yang tadi berteriak. Yang lainnya mengikuti. Mr. Weasley berjabat tangan dengan penyihir berwajah kemerahan dengan jenggot coklat lebat yang tangan satunya memegangi sepatu bot usang. "Ini Amos Diggory, anak-anak," kata Mr. Weasley. "Dia bekerja di Departemen Pengaturan dan Pengawasan Makhluk Gaib. Dan kurasa kalian kenal anaknya, Cedric Diggory adalah pemuda luar biasa tampan, berusia kira-kira 17 tahun. Dia kapten dan seeker tim Quidditch Hufflepuff di Hogwarts." "Hai," sapa Cedric, memandang berkeliling kepada mereka semua. Semua membelas berhai kecuali Fred dan George yang hanya mengangguk. Mereka tak pernah sepenuhnya memaafkan Cedric karena mengalahkan tim mereka, Gryffindor, dalam pertandingan pertama tahun ajaran lalu. "Perjalanan jauh, Arthur?" tanya ayah Cedric. "Tidak juga," kata Mr. Weasley. "Kami tinggal di balik desa. Kau harus bangun pukul 2, ya, Ced? Aku akan senang dia sudah lulus ujian beraparate." "Tapi aku tidak mengeluh. Piala Dunia Quidditch tak akan ada yang mau ketinggalan walaupun dibayar sekantong emas. Dan harga tiketnya kira-kira memang segitu. Padahal kelihatannya aku dapat dengan mudah, ya." Amos Diggory dengan ramah memandang ketiga anak laki-laki Weasley, Harry, Hermione, dan Ginny. "Semua anakmu, Arthur?" "Oh, bukan, cuma yang rambut merah," kata Mr. Weasley seraya menunjuk anak-anaknya. "Ini Hermione, teman Ron, dan Harry, temannya yang lain." "Jenggot Merlin," kata Amos Diggory. Matanya melebar. Harry Potter?" Ya," kata Harry. Harry sudah terbiasa dengan orang-orang yang memandangnya penuh ingin tahu sewaktu bertemu dengannya.
terbiasa dengan mata mereka yang langsung bergerak ke bekas luka berbentuk sambaran kilat di dahinya. Tetapi itu selalu membuatnya salah tingkah. Chad sudah cerita tentang kau, kata Amos Diggory. Cerita kepada kami tentang bertanding melawan kau tahun lalu. Aku bilang padanya, Chad, ini bisa diceritakan kepada cucu-cucumu. Kau mengalahkan Harry Potter. Harry tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Maka Harry diam saja. Fred dan George cemberut. Cedric tampak agak malu. Harry jatuh dari sapunya, Dad, gumamnya. Kan sudah kubilang itu kecelakaan. Ya, tapi kau tidak jatuh kan? Raung Amos senang, seraya menepuk punggung anaknya. Anak ini selalu rendah hati, selalu sopan. Tapi yang terbaik yang menang. Aku yakin Harry akan bilang begitu. Ya kan? Yang satu jatuh dari sapunya, yang satu tidak. Tak perlu jadi jenius untuk mengatakan mana yang lebih pintar terbang. Sudah hampir saatnya, kata Mr. Weasley cepat-cepat sambil menarik keluar arlojinya lagi. Apa masih ada yang kita tunggu, Amos? Tidak, keluarga Lovegood sudah di sana seminggu dan keluarga Fawcett tidak berhasil mendapatkan tiket, kata Mr. Diggory. Tidak ada lagi kaum kita di daerah ini kan? Setauku tidak, kata Mr. Weasley. Ya, 1 menit lagi. Lebih baik kita bersiap-siap. Dia memandang Harry dan Hermione. Kita cuma perlu menyentuh porkinya. 1 jari pun sudah cukup. Dengan susah payah, karena ransel mereka besar-besar, mereka bersembilan berdesakan mengitari sepatu bot butut yang dipegangi oleh Amos Diggory. Mereka berdiri di sana dalam lingkaran rapat, sementara angin dingin menyapu puncak bukit. Tak seorang pun berbicara. Mendadak terlintas di benak Harry, betapa ganjilnya pemandangan ini jika ada Muggle yang kebetulan naik bukit ini sekarang. 9 orang, 2 diantaranya lelaki dewasa, memegangi sepatu bot butut dalam keremangan subuh. Menunggu 3, gumam Mr. Weasley. Sebelah matanya masih memandang arloji. 2, 1. Terjadi begitu saja. Harry merasa seakan ada kaitan persis di belakang pusatnya yang mendadak ditarik tertahan ke depan. Kakinya terangkat dari tanah. Dia bisa merasakan Ron dan Hermione di kanan kirinya. Bahu mereka berbenturan dan dengan bahunya. Mereka semua melesat ke depan dalam deru angin dan pusaran warna. Telunjuk Harry menempel ke bot, seakan jari itu menariknya secara magnetis ke depan dan kemudian kakinya menghantam tanah. Ron terhuyung menabraknya dan Harry jatuh. Porkinnya jatuh di tanah di dekat kepalanya dengan bunyi gluk keras. Harry mendongak. Mr. Weasley, Mr. Diggory, dan Cedric masih tetap berdiri meskipun tampak baru diterpa angin kencang. Yang lainnya bergeletakan di tanah. 7:05 dari bukit Stonehenge terdengar suara berkata. Ulangi dikit ya. 7:05 dari bukit Stonehenge terdengar suara berkata. Jadi itu akhir dari chapter 6 tentang keberangkatan mereka dari Triborough, rumahnya keluarga Weasley, temannya Harry, menuju Piala Dunia Quidditch. Piala Dunia Quidditch. Gimana keseruannya lagi? Kita baca di chapter-chapternya di video-video selanjutnya. Dan ya, semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia. Assalamualaikum.